Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, jika tasawuf dipahami sebagai ilmu tentang filsafat hidup, ilmu tentang bagaimana mengelola hati agar menjadi baik, maka jelaslah bahwa hubungan akhlak dengan ajaran tasawuf sangat erat, terutama yang terkait dengan aspek akhlak batini, semisal ikhlas dalam beribadah, tawakal, tawadu, sabar, dan lain sebagainya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa inti tasawuf adalah akhlak itu sendiri. Hal ini misalnya dikatakan oleh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiqut Tasawuf, yang artinya tasawuf itu semuanya akhlak. Barang siapa yang semakin bertambah baik akhlaknya, berarti semakin baik pula kadar kesufiannya. Adalah kontradiktif seseorang mengaku sebagai sufi tetapi berakhlak buruk. Demikian Abdul Qadir Isa dalam Haqaiqut Tasawuf, Syria Darul Irfan 2001 halaman 18. Secara kategoris, tasawuf dapat dibagi menjadi dua. Pertama, tasawuf nadori yang bersifat teoritis filosofis. Model tasawuf ini dimunculkan oleh para filosof sufi dengan mengedepankan beberapa ajaran tasawufnya seperti konsep hulul, wahdatul wujud, fana, bako, dan lain-lain. Kedua, tasawuf amali atau praktis, yaitu ajaran-ajaran moral yang dimaksudkan untuk membentuk kesalehan seseorang, baik kesalehan ritual maupun sosial. Nah, pada dataran inilah hubungan akhlak dengan tasawuf sangatlah erat, bahkan keduanya memiliki entitas yang sama. Memang ada sebagian orang tidak suka dengan istilah tasawuf, sebab tasawuf dianggap berasal dari ajaran non-Islam. Padahal inti ajaran tasawuf menurut saya adalah keluhuran akhlak sebagai manifestasi dari ma'rifatullah atau mengenal Allah, yang dalam hadis Nabi disebut dengan istilah ihsan, yaitu bagaimana seseorang dalam beribadah, baik itu bertindak, bersikap, dan bertutur kata, selalu merasa diawasi oleh Allah. Tentang ihsan ini, Nabi SAW menyatakan, anta budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Artinya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya dengan mata hati, maka ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Dengan ma'rifatullah yang notabene merupakan pancaran dari nilai-nilai ihsan, maka muncul kesadaran moral dalam hidup seseorang yang disebut dengan istilah moral otonom. Sebab atau sebagai contoh adalah jika seseorang menjadi karyawan yang selalu bekerja dengan baik, rajin, profesional, dan tepat waktu, tapi bukan karena diawasi oleh pimpinan, melainkan karena ia menyadari bahwa pekerjaannya itu adalah bagian dari ibadah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak saja di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki moral otonom, ia akan bekerja dengan baik hanya ketika dilihat oleh atasannya, atau semata-mata karena ingin mendapatkan pujiannya. Orang seperti ini lebih ketimbang ikhlasnya. Akibatnya, kalau ternyata atasannya tidak mengawasi, maka ia akan bekerja seenaknya. Bahkan ia akan kecewa dengan apa yang selama ini ia kerjakan secara sungguh-sungguh, karena ternyata hal itu tidak mendapat pujian dari atasannya.
Bertasawuf tanpa akhlak adalah nonsen. Untuk itu, seorang sufi harus memiliki akhlak yang luhur, tidak saja kepada Allah, tetapi juga kepada manusia dan seluruh makhluknya. Islam adalah agama yang sangat menjaga keseimbangan dalam beragama, antara kesalehan ritual dan individual dengan kesalehan sosial harus seimbang. Dalam hal ini, maka saya tidak sependapat dengan sebagian orang yang menganggap kewalian atau kesufian seseorang diukur dengan perilaku yang aneh-aneh, yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Semisal ada seseorang yang dianggap wali, tapi ia tidak salat Jumat. Katanya salat Jumatnya di Mekah. Suka kencing di hadapan tamu atau bahkan meludahinya. Orang seperti ini bukanlah waliullah atau wali Allah, tetapi walius syaiton. Perilaku tersebut jelas tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, tolok ukur akhlak kesufian dan kewalian seseorang tetap dalam bingkai syariat Islam. Sayangnya, sebagian masyarakat awam masih ada yang menganggap seseorang sebagai wali semata-mata karena ia bisa meramal, ngerti sadurunge winarah, atau menyembuhkan orang sakit, atau memiliki ilmu linuwih tertentu. Lalu siapa wali itu sesungguhnya? Al-Quran memberikan tolok ukur yang jelas mengenai kriteria wali Allah, yaitu ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Al-Quran Surah Yunus ayat 62 dan 63. Jadi kriteria pokok seorang wali Allah adalah beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.